Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Darajat, biasa dipanggil Ardan, dari kelas MJ105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Ekonomi Mikro. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Langsung saya jawab, keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna terjadi ketika tidak ada lagi perusahaan yang masuk atau keluar dari pasar. Ini karena semua perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal, yaitu cukup untuk menutup biaya, tapi tidak lebih dari itu. Bagaimana keseimbangan ini terjadi? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika perusahaan untung besar, yaitu perusahaan baru akan tertarik masuk. Artinya ketika ada keuntungan besar, perusahaan baru akan tertarik masuk ke pasar. Kemudian jumlah barang di pasar bertambah, harga turun. Semakin banyak perusahaan yang masuk, semakin banyak barang yang tersedia, sehingga harga mulai turun. Kemudian keuntungan berkurang sampai hanya tersisa keuntungan normal. Harga akan terus turun sampai keuntungan ekstra itu hilang dan perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal. Kemudian jika perusahaan rugi, perusahaan keluar dari pasar. Kalau banyak perusahaan mengalami kerugian, mereka akan keluar dari pasar. Kemudian jumlah barang berkurang, harga naik. Saat jumlah perusahaan berkurang, barang yang tersedia juga berkurang, sehingga harga naik. Rugi berkurang sampai perusahaan yang tersisa mendapat keuntungan normal. Artinya, harga terus naik sampai perusahaan yang tersisa tidak lagi rugi dan kembali mendapatkan keuntungan normal. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Yang pertama itu biaya produksi. Kalau biaya produksi tinggi, hanya perusahaan yang paling efisien yang bisa bertahan. Kemudian, kemudahan masuk dan keluar pasar. Kalau perusahaan mudah masuk atau keluar, keseimbangan lebih cepat tercapai. Teknologi dan inovasi. Teknologi baru bisa menurunkan biaya produksi dan mengubah keseimbangan pasar. Permintaan konsumen. Kalau banyak orang butuh barang tersebut, harga bisa tetap tinggi dan menarik lebih banyak perusahaan masuk. Kemudian aturan pemerintah. Aturan pemerintah, pajak, subsidi, dan regulasi bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga barang. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik, dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli? Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Konsep pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual yang menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa. Karena tidak ada pesaing, perusahaan ini bisa menentukan harga aturan dalam pasar tersebut. Konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli. Nah, ini untuk karakteristik pasar monopoli. Itu yang pertama, hanya ada satu penjual, tidak ada pesaing, ya cuma satu perusahaan yang menjual barang atau jasa tersebut. Kemudian tidak ada pengganti yang mirip, konsumen tidak bisa beralih ke produk lain karena tidak ada yang serupa. Kemudian bisa menentukan harga, perusahaan bebas menentukan harga karena tidak ada saingan. Bisa sulit dimasuki perusahaan baru, ada hambatan besar seperti aturan pemerintah atau biaya tinggi. Kemudian kurang inovasi. Karena tidak ada pesaing, perusahaan sering tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar monopoli. Yaitu yang pertama aturan pemerintah. Misalnya PLN punya hak khusus untuk mengelola listrik di Indonesia. Kemudian perusahaan besar lebih efisien. Perusahaan besar bisa produksi lebih murah, jadi pesaing sulit bertahan. Kemudian menguasai bahan baku. Jika satu perusahaan punya semua sumber daya penting, pesaing tidak bisa masuk. Kemudian punya teknologi canggih, hak paten atau teknologi khusus bisa membuat perusahaan tak tertandingi. Kemudian menekan pesaing, bisa dengan menjual murah sampai pesaing bangkrut, lalu menaikkan harga lagi. Kemudian faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar monopoli. Aturan pemerintah, perusahaan besar lebih efisien, menguasai bahan baku, punya teknologi canggih, menekan pesaing. Contoh ilustrasi pasar monopoli. Di sebuah desa cuma ada satu toko yang jual beras, yaitu misalkan toko Pak Budi.
Karena tidak ada toko lain, warga terpaksa beli di sana meskipun harganya mahal. Pak Budi bebas menentukan harga karena tidak ada persaingan. Kalau ada orang lain mau buka toko beras, Pak Budi melarangnya dengan alasan punya izin khusus. Akhirnya warga tidak punya pilihan lain selain beli di toko Pak Budi meskipun mahal. Inilah yang disebut pasar monopoli, di mana satu penjual menguasai pasar sendirian. Kemudian pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa yang sama, tapi dengan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Ini dilakukan supaya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimal berdasarkan kemampuan atau kebiasaan pelanggan dalam membayar. Kemudian macam-macam diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Perusahaan menetapkan harga berbeda untuk setiap pelanggan berdasarkan seberapa besar mereka bersedia membayar. Kemudian diskriminasi harga tingkat kedua. Harga berubah sesuai dengan jumlah atau paket yang dibeli. Kemudian diskriminasi harga tingkat ketiga. Harga berbeda untuk kelompok pelanggan tertentu. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.